Ini adalah kisah Damar dan Ublik. Namanya Damar, 20 tahun. Damar adalah anak dari Pak Sugeng, yaitu paman Catur yang seorang ahli supranatural yang telah tega meninggalkan Catur saat keponakannya itu gila karena ulahnya sendiri. Sedangkan Ublik 19 tahun adalah anak angkat Pak Sutris, yaitu mantan pesuruh nenek Simbah atau nenek Sukar yang adalah bapak dari almarhum Cokro dan mantan pemilik rumah yang sekarang ditinggali Catur. Meski Damar dan Ublik berteman lama, namun keduanya tak menyadari jika keduanya memiliki keterpautan dari masa lalu dan sama-sama memiliki kesamaan misi. Ya, pagi hari sebelum toko oleh-oleh khas Osing dibuka, Damar tiba-tiba saja mengingat seorang customer yang persis dengan Cokro, teman catur kakak sepupunya. Damar tersenyum lalu bernyanyi. Ngangeni larene ngangeni sampai-sampai kegowono ngimpi katonen kemuyune hang cublek pipine kari kenemanen uli eson kangen kaya-kaya sing ana liyane maning kari kenemanen uli eson kangen nyandeng rika iku hangsun karepaken duh Gusti tolong temokno masio nong jero impi. Artinya ngangenin, anaknya ngangenin, sampai-sampai terbawa di mimpi. Terbayang-bayang tawanya yang tembem pipinya. Sungguh keterlaluan sudah aku kangen. Kayak gak ada lagi yang lain. Sungguh keterlaluan sudah aku kangen. Bersamamu itu yang aku harapkan. Oh Tuhan, tolong pertemukan, meskipun hanya di dalam mimpi. Di sebuah toko oleh-oleh khas Osing, Damar sedang melayani pembeli yang sedang antri. Ya, meski lebaran telah berlalu, namun toko oleh-oleh masih ramai diserbu. Tak hanya para pemudik yang membeli oleh-oleh, tapi juga wisatawan yang memborong oleh-oleh untuk sanak saudara maupun teman ketika nanti kembali ke kota masing-masing. Dan di sela-sela Damar melayani pembeli, Ublik, teman Damar yang bekerja di restoran Using yang tepat berada di depan toko oleh-oleh itu, kini mengambil beberapa cemilan yang ada di rak display, lalu menerobos antrian kasir dan tersenyum pada lari Using yang diam-diam Ublik sukai itu, tapi belum berani mengungkapkan. Paron maning, apalagi? Tanya Damar. Biasa, eneng pesanan rombongan tamu toko Jakarta, isun dikon tuku mrene, wonge malas ngantri. Lumayan, isun oleh pecis, bisa gawe traktir irok ngopi. Biasa ada pesanan tamu dari Jakarta, aku disuruh beli ke sini. Orangnya malas ngantri, lumayan dapat duit, bisa buat traktir kamu ngopi, ucap Ublik sembari mengedikan mata. Asik. Piro? 700. Nih, kesuwun. Ya, Damar pun kembali melayani pembeli, sedangkan Ublik juga kembali ke restorannya. Di ladang sendiri, Catur sedang memanen cabai ditemani Kang Widi. Meski cuaca tidak sedang baik-baik saja, kadang hujan, angin, dan berpengaruh pada tanaman, namun Catur bersyukur tanamannya masih layak dan tidak rusak. Catur tak hanya memanen cabai, tapi juga memanen terong dan lainnya yang nanti akan dijual ke pasar seperti biasa bersama Kang Salim dan Kang Widi. Tur, saiki Lombok podo larang kabeh. Munda Osing Lombok iro, yakni sing rugi. Tur, sekarang cabai pada naik semua. Naik gak cabai kamu biar gak rugi? Sing usah Kang, yakni biain. Sakno pedagang untungnya nipis Kang. Sing rugi Kang, hang penting tanduran isun sing rusak. Gak usah Kang, biarin aja. Kasian pedagang untungnya nipis, gak rugi kok Kang. Yang penting tanamanku gak rusak. Yo wes. Tur, teriak Kang Salim yang baru datang membawa tahu walik panas dan es tebu untuk ketiganya. Kari suwiro. Lama banget kamu. Iyo, bapak tas teko. Kang Wasis endi larene?
Wasis nganter ketua sanggar Lim, katanya kita mau manggung di pembukaan restoran. Tur, bukannya besok Sukar sama Andre datang? Tanya Kang Widi. Iya Kang, Isun wis kangen Nabila Rini. Podo Tur, padahal puasa kemarin masih ketemu, tapi kangen lagi pas dia mudik ke kota. Iya Lim, gak apa-apa, lebaran kemarin juga aku ke Jakarta, ke rumah Sukar. Ya meski Sukarnya gak ada karena harus ke Singapura, urusan lukisan. Tapi yang penting sungkem sama bapak dan ibu, yang sekarang orang tuaku juga. Iya Tur, besok kalau udah ketemu, kita puas-puasin melepas rindu. Iya. Keesokan harinya, siang ini Damar libur. Dan setelah lama berniat mencari saudaranya yang bernama Catur itu, akhirnya hari ini Damar memiliki kesempatan 2 hari cuti libur. Akhirnya memiliki kesempatan untuk mencarinya. Namun sebelum ia berangkat, Damar mampir terlebih dulu ke mes Ublik yang ada di belakang restoran Using tempat Ublik bekerja. Damar bermaksud untuk mengajak Ublik agar dapat menemaninya mencari Catur. Namun begitu Damar ke mes Ublik, teman satu mesnya memberitahukan jika Ublik sedang keluar. Damar pun mencoba menelpon Ublik, tapi Ublik tak mengangkatnya. Ya, Damar pun memutuskan untuk berangkat ke kampung sendiri untuk mencari keberadaan Catur. Di sanggar, di sanggar sendiri, Wasis baru saja turun dari mobil bersama kepala sanggar. Dan sebelum ia pulang menemui Widi, Wasis yang haus itu hendak membeli minum dan membeli rokok di warung yang tepat berada di depan sanggar dan di samping posko yang ada beberapa pemuda yang sedang bersantai di sana. Dan sembari merokok, Wasis mencoba untuk mengecat Widi, memastikan Widi sudah pulang atau belum mengirim cabai. Dan ketika ia hendak mengecat Widi, Wasis tiba-tiba saja mendengar percakapan seorang pemuda yang ada di posko dengan pemuda asing. Nyuwun sewu Kang, permisi. Yo, ono paran Kang. Ya, ada apa Mas? Isun arep takon, saya mau tanya. Takon paran, tanya apa? Kampung Alas Pring ono ring ngendai Kang. Kampung hutan bambu ada di mana Mas? Iki wis ring kampung Alas Pring. Tapi Alas Pringe dewek mage sekitar 2 kilo maneng. Ini udah di kampung hutan bambu, tapi hutan bambunya sendiri masih sekitar 2 kilo lagi. Memangnya mau kemana? Tanya seorang pemuda lagi. Mau ke makam Kang, mau nyekar. Kalau makam masih sekiloan. Mau ke makam siapa? Perasaan gak ada orang meninggal. Meninggalnya udah lama Kang. Ini juga saya mau nyari. Memangnya mau nyekar ke makam siapa? Kenal almarhum Kang Cokro gak Kang? Yang meninggal di hutan bambu? Dek. Seketika semua pemuda langsung terdiam. Dan ekspresi para pemuda itu membuat Ublik jadi heran. Hingga kemudian, Sopo iro? Siapa kamu? Tanya Wasis yang membuat Ublik seketika mematung. Saya anak angkat Pak Sutres Kang. Orang tua almarhum Kang Cokro yang udah lama pergi dari desa ini. Di warung Pak Mat, berbeda dengan Ublik yang sama sekali tak tahu menau tentang kampung Alas Pring, Damar sendiri sudah lebih tahu. Karena memang saat ia kecil ia tinggal di sini. Meski Damar sempat nyasar karena sedikit lupa jalan dan juga sudah banyak yang berubah di kampung ini. Apalagi di area perbatasan. Namun ketika Damar sudah mulai benar-benar masuk ke dalam kampung, suasana itu masih sama. Pepohonan masih sama tinggi menjulang. Hanya ada beberapa rumah penduduk yang mulai ada. Itu pun masih jarang dan belum padat. Ya, Damar sudah tak sabar bertemu Catur. Selain Damar ingin meluapkan rasa rindunya, Damar juga ingin menyampaikan pesan almarhum bapaknya untuk Catur. Sekalipun Catur tidak mungkin bisa mendengar apa yang Damar sampaikan. Itu karena sebelum Pak Sugeng meninggal, Pak Sugeng pernah mengatakan jika Pak Sugeng meninggalkan Catur ketika Catur dalam keadaan tidak waras. Dan ketika kejadian di hutan bambu itu Damar sendiri ketika sedang bersekolah dan Pak Sugeng merahasiakan apa yang terjadi pada Damar. Karena Damar masih kecil, hingga akhirnya Pak Sugeng memutuskan untuk pergi meninggalkan Catur. Jujur, sesungguhnya Damar sudah lama ingin menemui Catur, namun selain memang sebelumnya tidak mendapat izin dari Pak Sugeng, itu juga karena kesibukan pekerjaan. Hingga sesaat sebelum kepergian Pak Sugeng, akhirnya Pak Sugeng menceritakan semuanya dan memberi izin untuk Damar bertemu dengan Catur, sekaligus mengirimkan pesan.
Sopo? Isun Damar, anake Pak Sugeng. Mage seger iko Pak. Damar, kari ganteng iro, wis gede. No ngendi biain Riko. Ya, keduanya pun mengobrol dan Damar menceritakan semua mulai dari awal kepergian Pak Sugeng dan tujuan Damar ke kampung ini untuk mencari catur. Pak Mat merasa senang dan terharu. Pak Mat juga menceritakan bagaimana perjuangan Pak Mat, Salim, dan kedua sahabat catur juga Sukar yang merawat catur hingga catur sembuh. Bahkan Pak Mat menceritakan hubungan catur dan Sukar, termasuk Salim dan teman-temannya. Damar sudah mengerti, dan itulah salah satu juga tujuan Damar menemui catur karena Damar memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyukai gendingan dan sama-sama memiliki perasaan pada laki-laki. Damar sendiri sesungguhnya juga menyukai perempuan alias bisex. Namun semenjak ia bertemu dengan customer yang 2 kali ia temui membuat ia jadi terpana. Meski Damar tak mengenalnya, bahkan tak mungkin mendapatkannya, dan ia hanya bisa mengungkapkannya lewat gending-gending yang biasa ia nyanyikan. Dan mendengarkan cerita Pak Mat membuat Damar meneteskan air mata dan tak tahan ingin bertemu catur karena rasa rindu yang tak tertahankan. Sebelum catur gila, catur adalah sosok kakak sepupu yang baik, penyayang, dan seringkali mengajaknya keliling kampung dan mengajarinya gendingan. Darah seni masih mengalir dan tertaut di antara keduanya. Pak, katakan, di mana Kang Catur sekarang? Aku sudah tidak sabar bertemu dengannya. Sabar, bentar lagi pasti mampir. Dia masih nganter cabai sama Salim, sama Widi juga. Sembari nunggu, ayo makan dulu tahu wali. Pasti kangen kan sama tahu wali Bapak? Ya, ketika baru saja Damar hendak menyemil tahu wali, Kang Wasis datang bersama seseorang yang membuat Damar melongo tak percaya. Damar, Ublik, kamu ngapain kesini? Lah kamu ngapain kesini? Ya, Wasis pun mematung dan Pak Mat pun menjelaskan pada Wasis. Wasis tak percaya dan pangling, lalu memeluk Damar. Biek, kari ganteng Rikomar, wis gede, ganteng banget kamu udah besar. Kesuwun Kang. Jadi, kalian kenal? Iya Kang, kita juga baru kenal sebulanan. Aku kerja di toko oleh-oleh, dia kerja di rumah makan osing. Oh begitu. Apu wo Riko sing cerita ambi isun, kadung Riko anaknya Pak Sutris. Kenapa kamu gak cerita kalau kamu anaknya Pak Sutris? Riko sing takon, kamu gak nanya. Padahal aku tadi nelpon kamu loh. Aku mau ngajak kamu ke sini buat nemenin aku. Ternyata ketemu di sini. Sopo ngerti piain isun dadi jodoh Riko, dudu mergo uliye ngawiti kersa, hangsun demeni nono maning yo mong Riko. Siapa tahu aja kamu jadi jodohku, bukan karena mendahului kehendak. Yang kucintai tak ada lagi selain kamu. Ucap Ublik membalas ucapan Damar dengan sebuah gending yang membuat baik Damar, Pak Mat dan Wasis tercengang. Isun moh jodonan ambi Riko, kadung turu ngoroke kari bianter. Aku gak mau jadi jodoh kamu, kalau tidur ngoroknya kenceng. Ada-ada aja kamu Mar. Wah hebat kamu Blik, bisa gendingan. Karena anak muda zaman sekarang sudah hampir punah yang melestarikan budaya. Sudah tergerus zaman, tapi kamu masih bisa gendingan. Dan suaramu bagus. Kesuwun Kang, itu juga ketularan Damar. Karena tiap nginep di mes, pasti sebelum tidur gitaran sambil gendingan. Jadi aku terbiasa dengerin sampai hafal. Oh ya, keren. Itu juga lagu yang cukup sering dinyanyikan catur. Ada benarnya lagu yang kamu nyanyikan tadi. Dulu, lagu itu sering dinyanyikan catur ketika awal bertemu dengan almarhum Cokro. Dan gending itu berlanjut ketika bertemu Sukar. Kalian berdua memiliki keterpautan dari 2 kubu. Damar dari catur dan Ublik dari almarhum Cokro. Aku takut jika kalian berjodoh. Tutu mergo uliye ngawiti kerso, hangson demeni nono maning
Yomong Riko, ucap Wasis sembari menggending yang membuat baik Damar maupun Ublik saling menatap. Hingga kemudian sebuah pick-up berhenti di depan warung Pak Mat. 3 lelaki tampan turun dari mobil pick-up yang membuat pandangan Damar Ublik putus. Damar, Kang Catur, Kang, Bapak Ibu Kang, Bapak Ibu, wes ngono. Kang, Bapak Ibu sudah tiada. Damar, innalillahi wa inna rajiun. Catur memeluk adik sepupunya itu dengan kencang. Catur terharu dan tak bisa berkata. Kang, isun kangen ambiriko. Podo, isun sing nyongko bisa kecaruk maning ambiriko. Ucap Catur seketika melepas pelukannya. Lalu menoleh pada pemuda di samping Wasis. Dan perlahan menghampirinya. Ublik terlihat gugup. Kang, isun. Seketika Ublik syok ketika Catur juga memeluknya erat-erat. Sepurane, tolong sampai no. Maaf, tolong sampaikan. Bapak udah meninggal, Kang. Sebelum Bapak meninggal, Bapak menyuruhku untuk menyempatkan mengunjungi makam Kang Cokro. Dan hari ini aku nyekar mengunjunginya. Apakah Kang Catur bersedia mengantarkanku ke makam? Tentu, makamnya di ujung sana. Ayo, aku akan mengantarkanmu sekarang. Kesuwun Kang. Isun milu, aku ikut, ucap Damar. Catur pun tersenyum mengangguk dan mengantar Ublik ke makam. Wasis sendiri yang masih bertahan di warung Pak Mat merasa ikut terharu. Sis, kecaruk no ngendai, ambillah rene. Sis, ketemu di mana sama tuanak? Tanya Widi. Gak sengaja di pos di depan sanggar. Oh gitu. Lim, bantuin bapak. Alhamdulillah habis. Iya pak, habis ini Salim mau langsung cari rumput. Lim, mandi di kali yuk habis ini. Yo, ketemuan ringkono yuk. Yo. Di makam Cokro. Ya, di makam Cokro sendiri. Ketiganya duduk sembari berdoa. Dan di sela-sela berdoa, Catur bernyanyi. Sun diampingi rai nolan bengi koyo kembyang riko sun sirami miakne mekar asih yoreng ati tapi paran kudampingi siang dan malam seperti bunga kau kusirami agar mekar berseri dalam hati. Tapi apa? Tapi paran, nyatane Riko mungkir ring janjine. Cokro, isun ngeterno lare hanggoleti Riko. Isun seneng, Riko sing dewekan. Makeh akeh hang welas nyang Riko. Makeh okeh hang dungani Riko. Tapi apa? Nyatanya kamu ingkar janji Cokro. Aku mengantarkan seorang anak yang mencarimu. Aku senang, kamu gak sendiri. Masih banyak yang sayang sama kamu. Masih banyak yang mendoakan kamu. Seketika angin berhembus kencang di area pemakaman yang tadinya hening dan mendung. Kang, Isun, Ublik. Aku Ublik. Aku adikmu, Kang. Meski kita tak sedarah, tapi kita sama-sama merasakan kasih sayang dari orang tua yang sama. Kang, sejak bapak dan ibu menceritakan semua tentangmu, aku selalu memikirkanmu, Kang. Hingga pada suatu hari, Riko teko nang jero impini Sun. Kamu hadir dalam mimpiku. Kamu sering datang di saat-saat tertentu. Bahkan, terakhir kamu datang sebelum bapak berpulang. Kang, jangan khawatir. Kamu, bapak, dan ibu akan selalu ada dalam doaku. Ucap Ublik hingga kemudian set. Damar yang berada di depan Ublik seketika terhentak. Lalu ekspresinya tiba-tiba saja berubah yang membuat Catur dan Ublik mematung. Apalagi ketika Damar tersenyum. Dan senyum itu bukan senyum Damar, tapi Damar tiba-tiba meraih kedua tangan Ublik
dan bernyanyi. Kelendi rasane bisa nyandeng riko nono maning selian riko. Kari ketiki kudone wong kangen nono pialese kangen isun nang riko nono piatese. Raino bengi katon-katonan rupan riko hangem mulyati sampe kyawe isun kepikiran kari kenemanan uli eson kangen kaya-kaya sing ana liyane maning kari kenemanan uli eson kangen nyandeng riko iku hangson karepaken. Catur tiba-tiba refleks menyaut membalas gendingan Cokro. Duh Gusti, tolong temokno masio nong jero impi. Ucap Catur sembari menyentuh pundak Damar dan Ublik. Lalu Ublik pun turut membalas. Duh Gusti, tolong temokno masio nong jero impi. Kang. Seketika Ublik memeluk Damar dan Damar pun memeluk Ublik. Sembari tersenyum pada Catur. Senyum itu senyum yang selama ini Catur rindukan dan Catur dapat melihatnya lagi. Lalu Damar melepas pelukan Ublik dan sembari masih memegang kedua tangan Ublik, Damar menatap Ublik. Kesuwun, Riko wis teko. Kesuwun, Riko wis sempet joko bapak ibu. Kesuwun, mergo Riko duwe welas hang tulus ambi isun. Ojo pedot-pedot, dungan Riko kanggo bapak, ibu uga kanggo isun. Isun welas nyang Riko. Terima kasih, kamu sudah datang. Terima kasih, kamu sudah sempat merawat bapak ibu. Terima kasih, karena kamu memiliki cinta yang tulus kepadaku. Jangan putus-putus doa untuk bapak, ibu, dan juga untukku. Aku menyayangimu, ucap Damar yang membuat Ublik tak tahan meneteskan air mata. Lalu Damar kini giliran menatap Catur. Dan Catur menatapnya dalam-dalam. Tur, ya, cintaku padamu takkan pernah putus, sekalipun kita sudah berbeda. Karena memang aku tidak pernah memutuskanmu, Cokro. Aku masih mencintaimu dengan caraku. Aku tahu itu. Cinta kita akan terus tersambung dan takkan pernah terputus. Catur, aku titipkan rasa cintaku padamu lewat Ublik dan Damar. Jika kau rindu padaku, lihatlah mereka. Mereka adalah kita. Dek. Seketika Ublik panik, namun Catur terlihat santai dan tersenyum pada Cokro. Aku berjanji, aku akan mengikat mereka untuk kita. Kesuwun, sebrak. Damar, seketika Damar pingsan. Malam hari kemudian, malam hari ini di rumah Catur, Catur menyuruh Damar dan Ublik untuk menginap di rumahnya. Beruntung Ublik libur 2 hari. Dan di dalam rumah, Ublik yang bekerja di restoran using itu mengobrol dan memasak bersama dengan Catur. Keduanya yang sama-sama memiliki hobi memasak itu sangat terlihat kompak. Sembari menunggu Damar sadar dan sambil menunggu yang lain datang. Sambal Riko kari enak, Kang. Riko tibiani pinter masak, puji Ublik pada Catur saat mencicipi sambal tempong Catur. Cuma hobi. Coba kamu yang bikin sambal pecak ya nanti. Aku pengen coba. Tapi sekarang kamu kupas dulu jagung, bikin perkedel jagung.
Biar aku yang goreng ikan asin sama ayam gorengnya, sama ngerebus lalapan. Iya Kang. Aku jadi seneng Kang. Bisa berada di rumah yang pernah Bapak Ibu tinggali. Meskipun sekarang bukan milik Bapak Ibu lagi. Setidaknya aku bisa merasakan vibes mereka bertiga saat mereka masih bersama. Ubli, kamu bisa tinggal di sini sesuka hatimu. Aku sudah minta izin pada Ibu dan Sukar. Dan memberitahukan jika kamu anak Pak Sutris. Bahkan mereka menyuruh kamu turut membantuku. Karena jujur, aku di sini tinggal sendirian. Sukar bolak-balik ke Jakarta. Kesuwun Kang, tapi kan aku harus kerja Kang. Mungkin aku seminggu bisa sekali 2 kali. Aku usahakan mampir ke sini. Wajib ya? Iya Kang, aku usahakan. Damar sudah tak punya tempat tinggal. Karena rumah paman dijual. Jadi aku akan menyuruhnya tinggal di sini. Dan bolak-balik ke tempat kerjanya meski sedikit jauh. Tapi setidaknya biar aku tenang. Iya Kang. Lantas, bagaimana dengan kamu? Siapa yang menjaga rumahmu? Ada saudara ibu yang nempati. Tapi aku seminggu sekali pulang Kang. Aku sendiri tinggal di mes kerjaan. Oh, Ublik. Bisa besok kamu mengantarkanku ke makam bapak dan ibumu. Karena besok aku juga ingin nyekar ke makam paman dan bibi. Bisa Kang, memangnya Kang Catur gak sibuk? Apa gak ada tanggapan? Besok kebetulan gak ada kerjaan. Tadi habis panen dan manggung masih lusa. Jadi besok aku ingin menyempatkan untuk nyekar. Iya Kang. Kang, apa Kang Wasis dan Kang Widi berpacaran? Iya. Dan Salim berpacaran dengan teman Sukar yang nanti juga akan pulang bersama Sukar. Oh, ketigu. Oh gitu. Riko dewek, demen tak osing ambil Damar. Kamu sendiri suka gak sama Damar? Tanya Catur yang membuat Ublik seketika salting. Dan belum saja menjawab pertanyaan Catur, seketika ekspresi Ublik tiba-tiba saja berubah yang membuat Catur menoleh ke arah jalan masuk dapur. Kang Cokro, ucap Ublik sembari mengucek-ngucek matanya saat melihat seorang cowok bersandar di tembok sembari tersenyum. Riko, hang arani Ublik. Kamu yang namanya Ublik? Tanya cowok yang bersandar itu. Ublik, dia Sukar, bukan Cokro. Mirip bukan? Itulah mengapa aku jatuh cinta padanya, ucap Catur berjalan menghampiri Sukar. Lalu keduanya saling mengecup di depan Ublik yang membuat Ublik tak percaya. Benar-benar titisan Cokro. Ublik pun berjalan menghampiri keduanya. Lalu Ublik pun seketika langsung mengulurkan tangan pada Sukar dan menjabat tangannya. Iya Kang, saya Ublik, anak angkat almarhum Pak Sutris. Turut berduka cita dari saya dan juga ibu. Ibu sempat kaget pas dengar Pak Sutris gak ada. Karena beliau adalah pesuruh kesayangan almarhum Simbah dan pemilik rumah ini. Sebelum akhirnya dijual ke ibu saya. Ublik, tinggallah di sini. Di sini dulu Pak Sutris tinggal. Dan di sini dulu Cokro, kakak angkatmu tinggal. Lagi pula, kamu bisa bolak-balik ke kota bukan untuk bekerja? Kesuwun Kang, nanti saya usahakan sering-sering kesini. Janji ya? Iya Kang. Kenapa kamu gak bilang? Bukannya katanya besok? Tanya Catur. Kebetulan Andre sudah bisa sekarang. Ya udah berangkat. Lalu mana Andre? Ya kemana lagi? Pasti di rumah Kang Salim. Bentar lagi juga kesini. Ya sudah, kamu pasti lapar. Aku dan Ublik masih memasak. Iya. Lalu di mana Damar, sepupumu? Apa dia masih pingsan seperti yang kamu bilang tadi? Iya, dia masih di kamar depan. Kang Catur. Nah, itu dia. Dek. Seketika Damar terkejut dan melongo mendapati jika cowok yang mirip Cokro dan yang ada di depannya saat ini adalah customer tampan yang wajahnya membekas di hati. Loh, kamu masih ingat Isun, Kang? Ingatlah, sebelum mudik kan saya beli oleh-oleh. Syukurlah. Jadi, kamu adik Catur? Iya, Kang. Sukar, kalian kenal? Tanya Catur. Kang Sukar ini yang biasa beli oleh-oleh di toko saya, Kang. Oh, gak nyangka. Kalian duduk dulu.
Aku dan Ublik lanjut memasak ya. Iyo Kang, wetengku luwe. Iya Kang, perutku lapar, ucap Damar malu-malu menatap Sukar di sebelahnya. Sukar, kamu mau kopi? Aku buatkan kopi ya. Teh aja Tur. Ison biain Kang. Aku aja Kang, ucap Damar tiba-tiba beranjak yang membuat Sukar heran. Kalau begitu, sekalian buatkan aku dan Ublik juga. Blik, kamu mau teh apa kopi? Sama, teh aja. Damar, tehku sedikit gula ya. Siap Kang, ucap Damar menatap Sukar. Dan entah kenapa, tatapan Damar pada Sukar itu membuat Catur dan Ublik curiga. Terutama Ublik yang terlihat cemburu. Tatapan Damar seperti tatapan orang yang sedang jatuh cinta. Andaikan saja tatapan itu Damar tujukan pada Ublik. Ya, Catur yang tak sengaja melihat Ublik menatap Damar itu seperti ikut merasakan apa yang Ublik rasakan. Catur sendiri tak ada sedikit pun curiga. Tidak mungkin adiknya itu menyukai kekasihnya. Lagi pula sekalipun Damar naksir Sukar, tidak mungkin Sukar menyukainya. Jadi Catur santai saja. Dan tak lama kemudian, Catur dan Ublik pun selesai memasak. Bertepatan dengan Andre, Salim, Kang Widi, dan Kang Wasis yang datang. Aromanya udah kecium dari luar. Kangen banget gue Tur sama sambel lo. Damar, Ublik, ini Andre, sir-siran Salim, pacarnya Salim. Oh iya, ucap Ublik tersenyum dan juga Damar menyalaminya. Ayo semua makan, ucap Catur dan mengambilkan nasi untuk Sukar. Sedangkan Widi mengambilkan nasi buat Wasis. Salim sendiri mengambilkan nasi buat Andre. Sedangkan Damar dan Ublik saling menatap satu sama lain. Lalu mengambil piring masing-masing. Hingga kemudian Ublik terkejut ketika Damar tiba-tiba mengambilkan perkedel jagung dan meletakkannya di piring Ublik. Kesukaanmu, ucap Damar yang membuat Ublik akhirnya tersenyum. Lalu Ublik seketika mengambil sayur lalap rebus di atas piring Damar, kemudian menyendokkan sambal pecak dicobek di atas piring Damar lalu tersenyum. Sambal pecak, nih kesukaanmu, ucap Ublik yang membuat semua jadi memperhatikan keduanya. Sampai Damar jadi malu-malu. Hingga kemudian Sukar tiba-tiba mengingat sesuatu. Kalian... Kenapa Kar? Tanya Catur dan yang lain juga heran. Lo kenapa bro? Kesambet? Tanya Andre. Tur? Iya sayang. Tolong ambilkan lukisan yang terakhir aku lukis. Sebelum aku mudik kemarin. Yang aku tutup kain hijau. Oh iya sayang. Seketika Catur mengambil lukisan Sukar yang ada di dalam kamarnya. Lalu kemudian kembali ke meja makan. Ini sayang. Makasih. Semua pun heran, terutama Damar dan Ublik. Dan begitu Sukar membuka tali dan kain penutup lukisan itu, lihat, entah ini suatu kebetulan atau sudah digariskan. Kalian berdua ada di lukisanku. Dek. Seketika semua terkejut, terutama Damar dan Ublik. Ya, keduanya saling menatap satu sama lain dengan tatapan tak percaya. Lalu Ublik beranjak dari tempat duduknya dan meraih lukisan yang ada di tangan Sukar. Ini beneran restoran dan toko oleh-oleh kita, Mar. Dan ini aku saat sedang membawa makanan di restoran di tempat duduk di depan yang ada di pinggir jalan. Dan ini lukisanku ketika aku berteriak menyapamu. Seperti biasa dari toko oleh-olehku ketika sedang sepi. Iya, dan seragam yang aku pakai dan kamu pakai sama percis dengan yang ada di dalam lukisan ini. Keren banget. Karya apik lukisan Riko, Kang. Lantas, kapan lukisan ini dibuat? Hari itu, sehari sebelum aku mudik, aku mencari oleh-oleh. Tapi sebelum itu, aku sempat makan di restoran di mana tempat kamu bekerja. Entah kenapa, begitu melihat cara kalian berdua berkomunikasi, aku jadi terinspirasi. Lalu begitu aku pulang ke rumah ini, aku langsung melampiaskan inspirasiku lewat kuas dan lewat kanvas. Aku melukis ditemani alunan gendingan Catur. Dan jadilah lukisan ini. Damar, Ublik, percaya atau tidak, lukisan Sukar adalah lukisan yang wingit, angker, dan ajaib. Lukisan ini lukisan hidup,
yang bisa menjadi nyata. Bahkan kisah antara aku, Cokro dan Sukar sudah tertulis di lukisan Sukar. Maksud Kang Catur, ison biakalan sirsiran ambi ublik. Maksud Kang Catur, aku akan berpacaran dengan ublik. Damar, apa kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu pingsan di kuburan tadi? Tidak, kenapa Kang? Ya, Catur pun menceritakan kejadian saat arwah Cokro merasuki dan berpesan padanya. Semua yang mendengarkan syok. Andre merinding, suasana hening, lalu Damar seperti tak percaya, sembari menatap ublik hingga kemudian. Sepurane Kang Catur, isun sing percaya ambil lukisan. Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya jika kisah cintaku ditulis lewat lukisan. Jika memang takdir atau jodoh kita ditentukan lewat lukisan, maka aku bisa melukisnya sendiri, ya kan? Aku bisa menentukan jodohku sendiri. Misalkan di dalam lukisan itu, aku melukis Kang Sukar mungkin. Dek, seketika semua melongo dengan jawaban Damar. Lagi-lagi Damar menatap Sukar dengan tatapan tajam. Catur juga heran, mengapa harus Sukar yang menjadi contoh perumpamaan dari adik sepupunya itu? Aneh, sedangkan Sukar tak berpikir macam-macam dan tak curiga sama sekali. Sukar justru senang dengan pemikiran Damar yang logis dan realistis, berbeda dengan ublik yang merunduk. Itu karena dilihat dari jawaban Damar saja, sudah dipastikan Damar sama sekali tak tertarik pada ublik. Kedekatan keduanya selama ini hanya sebatas teman, tak ada sedikit pun perasaan. Catur yang mengerti apa yang dirasakan ublik itu bersuara. Damar, dulu aku juga tak percaya lukisan Sukar. Kamu bisa tanyakan pada semua mata yang ada di sini, yang menjadi saksi. Di mana sore itu, aku menendang lukisannya. Aku benci dilukis, dan aku juga benci pelukisnya. Namun apa yang terjadi? Semestalah yang akhirnya melukis kisah kita, dan membuatku jatuh cinta. Dan itu nyata, aku saksinya, ucap Salim. Benar, ucap Widi yang membuat Damar merasa ketakutan, sembari menatap ublik. Woi, kapan makannya nih? Gue lapar. Ya kali gue nyemilin lukisan. Ayo makan, ucap Catur dan semua pun makan bersama. Dan ketika semua makan bersama, Catur diam-diam memperhatikan Damar yang mencuri-curi pandang pada Sukar. Dan Sukar tak menyadarinya. Hingga singkat cerita, malam ini waktunya istirahat. Catur dan Sukar tidur di kamarnya seperti biasa. Sedangkan Damar tidur bersama ublik di kamar depan. Keduanya sama-sama belum tidur, terutama Damar yang gelisah. Apu woh, Riko sing turu-turu. Riko makin kepikiran lukisan. Kenapa kamu gak tidur-tidur? Kamu masih kepikiran lukisan? Isun sing kepikiran lukisan. Isun kepikiran Kang Sukar. Isun sing nyongko bakal ketemu ring kene. Kari ganteng larene, manis eseme. Duso tah using isun demen ambi sirsiran dulur isun dewek. Aku gak kepikiran lukisan, aku kepikiran Kang Sukar. Aku gak nyangka bakal ketemu dia di sini. Sungguh tampan anaknya, manis senyumnya. Dosa gak ya aku suka sama pacar saudaraku sendiri? Dek. Seketika pernyataan Damar itu membuat ublik kecewa dan sedih. Suka sama laki-laki saja sudah dosa, Mar. Apalagi suka sama pacar saudaramu sendiri. Blek. Kamu gak kepikiran lukisan itu kan? Kamu gak mungkin suka sama aku kan? Kalau kamu tidak suka, kenapa aku suka? Percuma kan? Memangnya kalau aku suka, kamu suka? Kamu kan gak suka cowok. Memangnya kamu pernah bertanya, aku suka cowok apa cewek? Ya enggak sih. Cuma kan dulu kamu pernah deket sama cewek yang jual rujak soto. Cuma teman. Jadi kamu suka cewek apa cowok? Menurutmu? Ya jangan menurutku. Kan yang aku tanya kamu. Ya tinggal jawab aja, Blik. Ku jawab juga percuma. Aku pengen tahu. Kamu beneran pengen tahu? Iyo. Riko demen lanang tan wadon. Isun demen yang Riko. Aku suka kamu. Seketika suara Catur dari kamar sebelah terdengar bernyanyi. Dan nyanyian itu terdengar menyindir keduanya. Kadung
Sing keneng eman yang uro keneng no ilyang yo wis sing keneng poti sing usah ditangisi. Kalau nggak bisa disayang, ya sudah, biarkan saja hilang. Ya sudah, tak dapat dipertahankan, tak perlu ditangisi. Percuma, biain ngomong demen. Kadung wong liya hangti angen. Paran artine ngomong sayang. Nong buri riko nyandeng wong liyan. Percuma aja bicara suka kalau orang lain yang dia angan. Apa artinya bicara sayang jika di belakang kamu bersama yang lain? Seketika mendengar nyanyian catur itu membuat mata Ublik berkaca-kaca. Namun Ublik mencoba menahan dan membalikan tubuhnya membelakangi Damar. Damar bingung, Damar tak dapat berkata-kata. Itu karena Damar sama sekali tak menyangka jika sahabatnya itu menyukainya. Itu karena selama ini sikap Ublik terlihat wajar, meski terkadang perhatian dan sedikit manja kepadanya. Namun Damar tak menganggap jika sikap Ublik yang ia tujukan itu adalah ungkapan rasa sukanya pada Damar. Lantas, mengapa Ublik tak jujur dari awal? Padahal Ublik tahu jika Damar biseksual. Ublik juga tahu jika Damar pernah berpacaran dengan cewek. Sebelum akhirnya dia jatuh cinta pada customer yang ternyata adalah pacar catur kakak sepupu Damar sendiri. Tengah malam kemudian, Catur dan Sukar yang baru saja melampiaskan hasrat rindu setelah sebulan tak bertemu itu kini kelelahan. Keduanya berpelukan dalam satu selimut. Hingga kemudian keduanya mendengar suara pintu ruang tamu terbuka. Tur, paran, makih kurang. Wis ping pindah woi kai, arep jaluk maning tah. Apa, masih kurang? Udah 2 kali nih, mau lagi kah? Oh sing, Ison krungu suara lawang hang buka. Bukan, aku dengar suara pintu terbuka. Iya, aku juga dengar. Tenang. Apa kamu lupa mengunci pintu? Aku rasa tidak. Tidurlah, aku akan mengeceknya. Tenang saja, sekalipun pintu terbuka, tak ada satu orang pun yang berani masuk ke rumah angker ini. Sekalipun itu maling. Ya sudah, aku tidur ya. Besok kita nyekarkan. Iya sayang. Ya, Sukar pun tidur. Lalu dengan hanya memakai kolor, Catur keluar kamar dan berjalan ke depan. Dan ternyata benar saja, pintu rumah terbuka. Dan begitu Catur keluar, Damar, kenapa kamu gak tidur? Ucap Catur kini duduk di samping Damar yang sedang merokok. Rokok Kang? Isun sing rokok, aku gak ngerokok. Oh, ada apa Mar? Isun wong bingung Kang. Aku cuma bingung Kang. Masalah lukisan. Iya. Bingung dengan lukisannya atau bingung dengan yang melukisnya? Dek. Kang. Damar, kamu sepupuku. Darah kita sama. Aku dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi, jangan coba-coba membohongiku. Sejak kapan kamu menyukai laki-laki? Katakan. Sejak ketika pulang sekolah dulu, aku tak sengaja melihat Kang Catur dan Kang Cokro berciuman di sungai di belakang hutan bambu. Catur tercengang. Dan entah kenapa, aku penasaran. Tapi aku pernah berpacaran dengan perempuan. Hingga saat aku bertemu Kang Sukar untuk yang kedua kalinya, aku teringat Kang Cokro. Dan entah kenapa, aku jadi jatuh cinta padanya. Bukankah kau bilang darah kita sama? Jadi wajar kan kita memiliki rasa yang sama? Sama-sama menyukai lelaki yang sama.
Kau benar. Tapi kau harus tahu satu hal. Cokro mati karena kelakuan paman yang tega memisahkan kita. Sejak itu, aku membenci bapakmu. Jadi jangan sampai aku membencimu juga. Paman telah menghancurkan mentalku. Jadi jangan sampai aku menghancurkan mentalmu. Perkara rebutan welas, perkara rebutan cinta. Dek. Kang. Seketika Damar merasa ketakutan saat Catur menatap matanya tajam. Entah kenapa, Damar yang pernah menjadi saksi betapa sakitnya Catur itu merasa tak tega dan tak berani mengecewakannya seperti bapaknya yang telah tega menyia-nyiakannya. Kang, sepurane Kang, Isun. Kang, maaf Kang, aku... Sing paran-paran, wis ojo dipikir. Hang penting ojo pisah-pisah maning ambi Isun. Isun wis kelangan paman bibi. Isun sing gelem maning kelangan Riko. Gak apa-apa, udah jangan dipikir. Yang penting jangan berpisah-pisah lagi sama aku ya. Aku udah kehilangan paman bibi. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Ucap Catur merangkul Damar. Iya Kang, ucap Damar memeluk Catur. Keesokan harinya, ya pagi ini setelah Catur dan Sukar berkunjung ke makam pamannya sendiri bersama Damar, kini giliran Ublik mengantarkan Catur dan Sukar ke makam Pak Sutris. Catur dan Sukar sendiri memutuskan untuk naik motor mengikuti Ublik dari belakang. Sembari jalan-jalan keliling kampung Using. Damar sendiri tak dapat ikut karena mendadak mendapat telepon dari kerjaannya. Dan tak lama kemudian ketiganya sampai makam Pak Sutris dan juga istrinya. Ketiganya pun sama-sama berdoa. Pak, Isun jaluk sepuro hang akeh. Isun mung bisa kirim donga kanggo Riko, uga kanggo Cokro. Muga-muga diterima ring swarga. Pak Sutris, masih ingat aku yang ketika kecil menghilang masuk ke hutan dan Pak Sutris yang dimarahi Simbah. Makasih sudah melayani Mbah sampai akhir hayatnya. Makasih sudah pernah menjadi bagian keluarga kami. Pak Sutris jangan khawatir. Saya akan menganggap Ublik seperti adik saya juga. Saya akan menyayangi Ublik sebagaimana Bapak menyayangi Cokro. Semoga Bapak tenang di sana. Amin. Ya, keduanya pun memutuskan pamit pada Ublik. Kang, gak mampir dulu ke rumah. Masih sekilo lagi. Terima kasih Blik. Besok-besok pasti mampir. Hari ini aku harus latihan karena persiapan tampil. Oh, iya Kang. Oh iya, Ublik, ini ada titipan dari ibu. Tolong diterima. Apa ini Kang? Ucap Ublik kaget saat menerima amplop dari Sukar. Hanya titipan dari ibu, ayo diterima. Makasih Kang. Ibu juga titip pesan. Kamu harus sering-sering ke rumah ya. Iya Kang, nanti kalau libur pasti ke sana. Ya sudah, kita pamit ya. Iya Kang, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 hari kemudian, di toko oleh-oleh, ya sejak kejadian di rumah Catur, entah kenapa keduanya jadi renggang. Damar menatap Ublik dari seberang. Ada yang berbeda dari tampilannya. Ublik habis potong rambut dan terlihat bikin pangling. Ublik terlihat lebih fresh dan entah kenapa perubahan Ublik yang tampan namun cuek itu membuat Damar jadi penasaran. Sudah 2 hari ini, keduanya tak saling menyapa. Bukan Damar, tapi Ublik yang tak mau menyapanya. Semua jadi serba salah. Ublik juga kini enggan membelikan oleh-oleh jika ada pengunjung resto yang menyuruhnya dan lebih memilih melempar pada temannya saja karena malas bertemu Damar dan sengaja menghindar. Dan sikap keduanya pun yang saling diam itu membuat teman Damar curiga. Mar, kenapa? Kok Ublik gak mau disuruh beli ke sini? Gak tahu. Kalian aneh. Kok gak akrab kayak biasanya? Kalian ada masalah ya? Makanya kalau punya utang itu dang dibayar. Siapa yang punya utang? Lah terus karena apa? Aku tahu. Ada 2 hal kemungkinan yang bisa membuat persahabatan itu renggang. Apa itu? Pertama utang, kedua cewek. Jangan-jangan kalian rebutan cewek ya? Ngaku. Ucap teman Damar yang gak tahu kalau Damar menyukai cowok.
Enak aja. Duh, Kang Ublik, kari ganteng. Mari cukur rambut larene, ucap salah satu teman cewek Damar. Namun jika dilihat-lihat, Ublik memang tampan juga. Hanya saja Damar terlambat untuk menyadarinya. Memang sesuatu itu terkadang baru kita sadari dan baru terasa saat semua mulai berubah. Dan Damar merasakan itu. Damar ingat obrolan bersama Kang Salim dan juga yang lain pagi itu saat Kang Catur dan Kang Sukar di dalam rumah. Ketika Kang Catur baru mengingat dari gilanya, Kang Catur sangat membenci Sukar dan itu dalam keadaan sadar. Catur tak menerima orang baru. Catur tak bisa move on dari Cokro. Sampai banyak kelakuan Catur yang menyakiti Sukar. Namun Sukar sabar sampai akhirnya Catur luluh. Jika orang yang tadinya tidak mengenal dan awalnya benci saja bisa jatuh cinta, lalu bagaimanakah dengan orang yang sudah terbiasa bersama? Blik, sapa Damar saat melihat Ublik mengantar makanan di tempat duduk outdoor. Ublik sempat menoleh, namun kembali cuek tak seperti biasanya, yang membalasnya dengan ramai. Senyum Ublik hanya ia tunjukkan pada pengunjung restoran dan hanya pada teman-temannya yang lain, tapi tidak untuknya lagi. Ya, Damar tidak rela. Satu-satunya orang yang paling ceria di hidupnya selama ini adalah Ublik. Damar tak akan tinggal diam. Damar akan merebut kembali senyum itu darinya. 2 hari kemudian masih di toko oleh-oleh, Damar heran. Sejak tadi pagi Damar tak melihat Ublik. Ya, sejak semalam Ublik tak membalas pesannya. Dan sikap Ublik yang diam itu membuat Damar tak nyaman. Serasa sepi dan tak seperti biasanya. Damar yang penasaran itu langsung nyebrang menyapa teman Ublik. Kang, lo ngendai Ublik? Ketisuk mau oseng katon larene. Lah, kamu gak dikasih tahu emangnya sama dia? Kasih tahu apa Kang? Dia kan pindah di cabang baru yang baru buka hari ini, yang di dekat pelabuhan di pinggir pantai. Oh, kesuwun Kang. Di resto pelabuhan, sore hari ini Ublik terlihat sibuk. Itu karena selain hari ini hari pertama opening restoran cabang pelabuhan, selain resto ramai, Ublik juga harus menyiapkan beberapa acara. Di antaranya gathering dan juga harus menyiapkan reservasi tamu untuk piknik malam di pinggir pantai. Ublik sendiri bersama staf dekor menyiapkan untuk customer yang akan piknik santai. Wih, kari romantis yuk. Pasti beruntung kali ceweknya punya cowok seromantis ini, ucap Ublik pada staf dekor panggilan yang biasa menjadi langganan resto. Iyo Kang, biar tambah romantis, aku pasangin bambu biar ada lampu-lampu kerlap-kerlip. Ini kembang mawarnya ditancap satu-satu melingkar ya? Iya Kang, kayak biasanya, biar bunga taburnya aku aja yang naburin. Bantalnya taruh di sisi kiri dan kanan standing flower Kang. Terus ini standing flowernya menghadap kemana? Ke pantai, tapi serong ke kanan, biar menghadap panggung. Biar customer bisa menikmati hembusan ombak sekaligus mendengarkan live musik. Oh iya benar, ucap Ublik. Lalu HP-nya berbunyi. Damar mengirimkan pesan. Kamu di mana? Aku mau traktir kamu makan malam. Ublik tak membalas. Malam hari kemudian Ublik terlihat sangat sibuk. Restoran mulai full hingga semua staf kewalahan namun tetap semangat. Blik, tamu meja 24 reservasi yang piknik sudah datang di depan. Tolong antar ke lokasi ya. Siap Kang. Dan begitu Ublik menghampiri. Kang Catur, Kang Sukar. Gimana meja piknikku? Apa sudah ready? Jadi Kang Catur yang booking? Iya, aku ingin makan malam dengan kekasihku. Makan malam romantis di pinggiran pantai. Loh, Kang Salim dan yang lain? Kita nggak makan malam romantis ya. Kita datang ke sini menghibur para pengunjung. Biasa, ngamen, golet picis, golet duit. Kenapa Kang Catur nggak nyanyi? Aku libur dulu karena gantian dengan penyanyi cewek. Oh, padahal aku pengen lihat Kang Catur perform. Jangan khawatir, nanti aku akan menyumbangkan sebuah lagu. Mungkin mau request? Apa aja Kang, semua lagu osing asal Kang Catur yang bawa pasti suka. Oh iya, mari Kang, tak antar. Terima kasih. Ya, tak lama kemudian acara live music pun dimulai. Semua pengunjung menikmati makan malam dan juga penampilan live music Kendang Kempul
yang ditabuhi oleh Kang Wasis dan kawan-kawan. Suara penyanyi wanita itu sungguh merdu, semua terhibur. Diam-diam, Ublik memperhatikan dari jauh Catur dan Sukar yang sangat romantis. Andai saja Damar menyukainya. Blik, anterin pesanan nomor 41. 41? Nomor meja kan cuma sampai 40 dan udah full semua. Ada. Masa sih? Iya buruan, di pinggir pantai. Ya, Ublik pun mau tak mau mengantar pesanan dan begitu sampai pinggir pantai, Ublik tak menemukan nomor customer itu. Sampai malu pada Kang Catur dan Kang Sukar yang bolak-balik memperhatikannya. Blik, nyari siapa? Tanya Catur tersenyum. Nyari meja nomor 41 Kang. Dari tadi gak nemu-nemu. Meja nomor 41. Lurus saja, ucap Sukar yang membuat Ublik terkejut. Hah? Iya, lurus saja. Iya Kang. Ya, Ublik pun berjalan terus mendekati pantai. Hingga sandalnya mulai basah terkena ombak dan pasir. Hingga kemudian ia melihat seseorang yang berdiri di balik perahu jukung. Dan begitu orang itu menoleh, set. Akhirnya pesanan Isun datang juga. Damar, ucap Ublik terkejut. Lalu Damar meloncat masuk ke dalam perahu jukung. Dan Ublik menghampirinya sembari masih membawa makanannya. Dan Damar mengambil satu persatu makanan dan meletakkannya di meja yang ada di dalam jukung. Sini. Hah? Sini? Aku gak mungkin ngabisin makanan sebanyak ini sendiri. Aku sudah memesankannya untukmu. Ayolah. Maksud kamu apa? Naik dulu, nanti kamu akan tahu maksudku. Set. Damar menarik Ublik dan keduanya duduk di dalam jukung. Damar tiba-tiba menyalakan mesin dan jukung pun jalan. Bersamaan dengan suara Catur yang mempersembahkan sebuah gending osing romantis. Sun lan Riko duwe demen, Sun lan Riko duwe angen, Sun lan Riko duwe impi, mergo Sun lan Riko siji. Sun lan Riko duwe rasa, Sun lan Riko nono beda, Sun lan Riko duwe ati, mergo Sun lan Riko siji. Nono hang bisa menggak karepi Sun lan Riko, nono hang bisa ngalang-ngalangi, nono hang bisa ngendek atini Sun lan Riko, nono hang bisa ngadiang-ngadiangi. Catur bernyanyi dari panggung sembari menatap Sukar yang sedang melukis perahu jukung. Yang di dalamnya terdapat Damar dan Ublik yang entah apa yang keduanya lakukan. Yang jelas jukung itu semakin menjauh dari bibir pantai dan berjalan ke tengah laut. Dan berhenti di antara kerlipnya lampu kapal-kapal penyeberangan yang tengah menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan di tengah laut sendiri, Damar, pelan, sakit, jangan digoyang. Jangan salahkan aku, salahkan ombak yang bergoyang. Karipunal bokong Riko, tahan ya. Perih Mar, keneng pianyu segoro. Perih Mar, kena air laut. Lorona mentah, Isun cabut yo. Sakit banget kah? Aku cabut ya. Ojo, sing paran-paran perih. Yakni Isun percaya. Bengi ikai, Isun sing ngimpi. Loro lan perih iki nyoto anane. Perih-perih seneng. Kesuwun Mar, Reko gelem ambi Isun. Kesuwun. Jangan, gak apa-apa perih. Biar aku percaya, malam ini aku gak mimpi. Sakit dan perih ini nyata adanya. Perih-perih senang. Makasih Mar, kamu udah mau sama aku. Isun demen yang Riko. Tahan sedih biain. Isun harap metu. Aku cinta kamu. Tahan sebentar aja. Aku mau keluar. Mar, Bli. Ombak besar datang dan cerot. Di pinggir pantai sendiri, Catur
Yang sudah turun panggung itu kembali menghampiri Sukar yang masih melukis. Namun, begitu Catur menghampirinya, Catur melihat ekspresi Sukar aneh. Tubuh Sukar tiba-tiba gemetar ketika jemarinya sedang melukis. "Sayang, kenapa?" Tanganku bergerak sendiri. Seketika Catur terkejut ketika melihat lukisan Cokro yang berdiri di bibir pantai. Lalu Catur dan Sukar seketika menatap ke arah bibir pantai. Dan benar saja, sosok Cokro berdiri dan tersenyum pada keduanya. Hingga kemudian, kesuwun. Set, sosok itu pun menghilang di tengah laut. Happy ending.